Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dengan membacakan surat Al-Fatihah. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa selesai. Baik, sebelum ini Bapak bisa terlebih dahulu ya kehadirannya. Hadir. Lutfi, Hadir. Nuril, Hadir. Hamdan, Hadir. Septia. Hadir. Baik, hadir semua ya. Pada pembelajaran hari ini Bapak akan materinya tentang hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Nah, di pembelajaran kemarin yang tadi tentang struktur pemerintahan. Nah, jadi struktur itu sangat penting bagi kita supaya kita tahu bagian-bagiannya. Misalnya di desa tuh ada kepala desa, ada sekretaris desa, ada kasih pelayanan, kasih pemerintahan, ada keuangan, ada bendahara. Jadi kita misalnya kita mau ada keperluan membuat surat SKPM atau SKU, surat keterangan usaha, kita kemana nih bagian biar kita tahu. Masa kita bikin SKU ke kepala desa kan nggak mungkin. Mungkin saja, tapi ada bagian-bagian yang kita supaya tahu. Misalnya kita mau bikin KTP nih, kita prosedurnya kemana dulu? Ke desa dulu, apa langsung ke kecamatan? Memang bisa langsung ke kecamatan, akan tetapi kita bertanya dulu ke desa gimana, pesertanya apa aja harus dibawa supaya kita tidak salah. Nah, di kesempatan hari ini yaitu materi tentang hak dan kewajiban warga negara. Nah, tujuan pembelajarannya apa? Nah, tujuannya itu supaya kita siswa dapat memberikan contoh tentang hak dan kewajiban yang dimiliki oleh warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Nah, siswa menunjukkan sikap tanggung jawab sebagai warga negara dan memahami pentingnya memenuhi kewajiban dan menghormati hak orang lain, serta dapat menjelaskan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Nah, Bapak akan bertanya nih, apa yang kalian pahami tentang hak dan warga negara? Ada yang tahu nggak? Apa yang harus kita pahami? Tahu? Nah, apa yang harus kita pahami yaitu tentang hak dan warga negara itu kewajiban kita sebagai warga negara nih. Baik, kita nih akan jelaskan sedikit materinya. Nah, hak dan kewajiban warga kita sebagai warga negara nih. Tujuan pembelajarannya tuh memahami pengertian dan kewajiban kita sebagai warga negara. Coba baca dulu. Tujuannya yang kedua. Yang kedua, Ya. menjelaskan pentingnya keseimbangan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban. Ya. Yang ketiga, Mengidentifikasi hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. nah, seperti itu kita supaya tahu kewajiban kita dilindungi oleh undang-undang. Nah, pengertian nih, pengertian hak dan kewajiban ada dua, terbagi dua hak dan kewajiban nih. Pengertian hak
hak merupakan segala sesuatu yang harus diterima oleh setiap individu, termasuk hak untuk hidup, pendidikan, dan perlindungan. Jadi kita punya hak. Punya hak apa? Untuk belajar, pendidikan, untuk hidup, untuk perlindungan. Kita hak dilindungi oleh negara. Yang kedua, pengertian kewajiban. Ada kewajiban adalah hal yang harus dilakukan oleh warga negara seperti mematuhi hukum dan berpartisipasi dalam kegiatan kewajiban. Wajib kita apa? Misalnya nih, dalam Islam wajibnya apa? Sholat, Apa? Terus, zakat. nah, kewajiban kalau wajib itu harus dilaksanakan. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, kegiatan sosial wajibnya apa? Misalnya nih, ada gotong royong, wajib kita harus mengikuti tuh. Pelaksanaan dan kewajiban secara seimbang. Ada berapa? Ada dua keseimbangannya. Kewajiban perlu dipenuhi agar hak dapat dinikmati. Contohnya apa? Baca. Anak berhak atas kasih sayang orang tua dan wajib menghormati mereka. Nah, kita wajib punya hak atas kasih sayang orang tua. Jadi kita wajib untuk disayang oleh orang tua, dilindungi. Nah, normanya mematuhi norma agama, sosial, hukum, dan sangat penting untuk keseimbangan hak dan kewajiban. Hak warga negara diatur di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia kita. Nih, hak warga negara pasal 27, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 28A, hak untuk hidup. Pasal 31, hak atas pendidikan. Nah, kita bersekolah ini diatur dalam dalam undang-undang pasal 31, hak atas pendidikan. Jadi kita diatur oleh undang-undang. Untuk kerja ada pasal 27, untuk hidup ada pasal 25, 28 amat. Nah, kewajiban warga negara diatur juga dalam undang-undang. Sama pasal 27, setiap warga negara wajib menaati hukum. Pasal 28, kewajiban bela negara. Nah, nih yang pasal 30, kewajiban bela negara. Misalnya di negara kita ada keadaan genting, perang, wajib bela. Jadi kita wajib untuk membela, soalnya ada dalam undang-undangnya, wajib. Berarti kita harus membela tanah air. Nah, tantangan dan kewajibannya nih dalam warga negara. Masalah sosial, tindakan kekerasan di masyarakat dan pelanggaran hukum. Yang kedua, ketidakpatuhan terhadap peraturan lalu lintas dan norma sosial. Ada masalah sosial. Yang kedua, kondisi digital. Apa? Kebebasan berekspresi di media sosial yang sering menimbulkan konflik. Ini tantangannya yang harus kita waspadai. Di kita misalnya nih, banyak penyebaran hoax, berita-berita hoax di sini. Terkadang kita bikin tweetan nih di Facebook, apa di Twitter atau di Instagram ya, misalnya nih, sering menimbulkan konflik di sana. Jadi dapat disimpulkan hak dan kewajiban warga negara saling berkaitan dan tidak terpisahkan. Setiap warga negara berhak menikmati hak-haknya, namun juga memiliki kewajiban untuk menjaga keseimbangan dalam bermasyarakat. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur penerapan hak dan kewajiban, tetapi masih ada tantangan yang perlu dipenuhi untuk mencapai keadilan sosial. Nah, ada yang bisa jawab gak? Apa yang dimaksud dengan warga negara tadi? Coba yang bisa jawab, jawabannya apa? A. Kewajiban untuk memenuhi hukum. B. Sesuatu yang harus diterima. C. Tindakan yang harus dilakukan. D. Kewajiban untuk membela negara. Coba apa yang dimaksud warga negara? Ada yang tahu? Jawabannya apa? A, B, C atau D? Apa? Ya? Laki-laki real apa? Hamdan. B. Yang belakang Lutfi apa? Kewajiban untuk mematuhi hukum ya. Kita lihat jawabannya. Berarti yang berempat A semua ya. Hamdan tadi B ya. Sesuatu yang harus diterima oleh individu ya. Kita lihat jawabannya apa. Nih.
B. Sesuatu yang harus diterima oleh individu, bukan kewajiban untuk mengerti hukum. Kalau kewajiban itu kan ini apa yang dimaksud dengan hak warga negara kan ini apa kewajiban ini sesuatu yang harus diterima kan ini ada kewajiban sudah ada kuncinya juga. Nah baik kita diskusi ya, coba bentuk kelompok, 2 kelompok saja tentang yang depan biasa laki-laki, perempuan lah, jangan disatukan lah ya. Yang depan kelompok 1, yang belakang kelompok 2, yaitu diskusikan studi kasus ya, carikan 1 contoh kasus tiap kelompok di mana hak warga negara dilanggar. Carikan 1 kasus tiap kelompok tentang di mana hak warga negara dilanggar, sertakan undang-undang atau pasal-pasal yang terkait. Saya kasih waktu 3 menit diskusikan, nanti jelaskan di depan apa kasusnya ya. Diskusikan ya tentang kasus. Cari 1 contoh kasus, silahkan mau buka internet boleh, buka buku juga ada, silakan nanti ditulis ya. Buka buku boleh. Diskusikan terlebih dahulu, nanti dipresentasikan ke depan. Menemukan kasusnya apa contohnya? Ya berarti carikan pasal-pasalnya ya. Ya laki-laki kelompok 2, kasus contohnya apa? Sudah ada? Sudah. Apa? Diskriminasi dalam akses pendidikan. Sok cari kasusnya, sertakan pasal-pasal nanti dijelaskan di depan ya. Boleh? Silahkan, boleh. Lanjutkan. Sudah. Mau dari kelompok mana dulu? Perempuan? Boleh. Depan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Ya. Contohnya yaitu kasus pembatasan kebebasan berpendapat. Deskripsi kasus: di sebuah negara, sekelompok aktivitas pro-demokrasi ditangkap saat mengadakan demonstrasi damai untuk menyuarakan pendapat mereka tentang kebijakan pemerintah. Penangkapan ini dilakukan dengan alasan keamanan publik, meskipun demonstrasi tersebut berlangsung tanpa kekerasan. Pasal yang dilanggarnya apa? Undang-undang yang dilanggar adalah Undang-Undang Pasal 28E ayat. Ya. Isinya? Isi pasal: setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Penjelasannya, pembatasan kebebasan berpendapat melalui penangkapan aktivitas jelas melanggar hak ini, karena setiap individu memiliki hak untuk menyuarakan pendapatnya secara bebas. Ya. Pasalnya satu lagi ada? Pasal 28F. Isi pasal: setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Penjelasannya, pembatasan dalam mengeluarkan pendapat juga berdampak pada hak untuk berkomunikasi yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Ya, betul. Tadi kan sudah ada pembatasan kebebasan berpendapat seperti kita demonstrasi, tapi kita harus tertib.
aspirasikan suara kita kepada DPR atau kepada pimpinan kita, tapi jangan rusuh, jangan bikin keributan, jangan merusak fasilitas publik. Nah, kita boleh itu tadi kan juga dijelaskan ya, betul pasalnya ada satu lagi sebenarnya pasalnya yaitu 8 ayat C, yaitu setiap orang berhak atas perlindungan dari keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaan dan tanggung jawabnya. Sama itu juga boleh. Nah bagus, kasusnya yaitu banyak kita temukan di negara kita sendiri, kebebasan berpendapat, tetapi ada yang mau dicekal di media sosial kita tidak boleh berekspresinya. Bagus, kasusnya bagus sekali ya. Boleh silakan duduk. Terima kasih. Ya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, kelompok dua laki-laki, silakan maju depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Diskriminasi dalam akses pendidikan. Deskripsi kasus di sebuah daerah anak-anak dari kelompok minoritas etnis menghadapi diskriminasi dalam akses pendidikan. Sekolah-sekolah di daerah tersebut cenderung tidak menerima siswa dari kelompok ini, dan ketika diterima fasilitas yang diberikan jauh di bawah standar. Pasal 28 C ayat 1. Isi pasal: setiap orang berhak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dalam dan memperoleh dari manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Penjelasan: diskriminasi dalam akses pendidikan jelas melanggar hak setiap individu untuk mendapatkan pendidikan yang setara. Nah, baik, bentar. Diskriminasi dalam akses pendidikan itu banyak ditemukan, sama di mana di daerah timur, minoritas yang Kristen, yang apa banyak, banyak diatur juga dalam pasal undang-undang tadi. Terus ada lagi pasalnya. Pasal 28I ayat 2. Ya. Isi pasal: setiap orang berhak atas perlindungan dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Penjelasan: diskriminasi terhadap anak-anak dari kelompok minoritas etnis dalam pendidikan merupakan pelanggaran terhadap hak perlindungan dari perlakuan diskriminatif. Nah, bagus, benar, itu kasus tentang diskriminatif pendidikan itu patut kita soroti karena apa? Kita punya hak kita untuk belajar, punya untuk pendidikan. Baik, bagus atas kasusnya ya, terima kasih. Bagus itu apa kasusnya, kita harus menyoroti ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti tadi ya, Pak jelaskan kembali tentang tadi kebebasan berpendapat, akses pendidikan. Diskriminasi pendidikan itu diatur dalam pasal Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 31, hak atas pendidikan itu sudah melanggar. Nah, begitu, itu sudah dilanggar ya. Nah, baik. Berarti kita jangan seperti ini, kita harus hindari hak-hak yang kita kan punya hak untuk belajar, untuk berpendapat, itu punya. Nah, baik. Nah, selanjutnya diskusikan ya, apa kewajiban warga negara dan berikan contoh bagaimana kalian dan teman-teman memenuhi kewajiban tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ini kewajiban ya, bukan hak. Apa kewajiban warga negara dan berikan contohnya bagaimana Anda dan teman-teman memenuhi kewajiban tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, silakan diskusikan.
apa saja kewajibannya yang kita harus ini kewajiban. Nah, silakan. Ya, sekarang yang belakang udah ada. Ya, apa? Makan. Kewajiban membayar pajak. Ya, terus Salah satu kewajiban warga negara adalah membayar pajak. Pajak yang dibayarkan oleh warga negara digunakan untuk membiayai berbagai layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Contohnya, saya dan teman-teman saya sering berdiskusi tentang pentingnya membayar pajak. Meskipun sebagai pelajar kami belum memiliki kewajiban tersebut secara langsung, namun kami berusaha untuk memenuhi dan menghargai peran pajak dalam pembangunan negara. Ketika kami melakukan kegiatan bakti sosial, kami juga menyadari bahwa sebagian dari dana tersebut berasal dari pajak yang dibayarkan warga negara. Nah, baik, benar, saya juga setuju ya. Tentang kewajiban membayar pajak itu sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena pendapatan terbesar negara Republik Indonesia itu dari pajak. Nah, untuk menyadari bahwa kewajiban membayar pajak itu bukan hanya tanggung jawab individu, akan tetapi tugas kontribusi kita kebaikan bersama menyebarkan kesadaran tentang membayar pajak. Itu wajib membayar pajak itu ya. Baik, yang kedua, kelompok dah, silakan. Kewajiban mengikuti pendidikan. Kewajiban lain yang penting bagi warga negara adalah mengikuti pendidikan. Pendidikan adalah hak dan kewajiban yang membantu individu mengembangkan diri dan berkontribusi pada masyarakat. Contohnya, saya dan teman-teman saya selalu berusaha untuk hadir di sekolah dan aktif dalam proses pembelajaran. Selain mengikuti pembelajaran, kami juga terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler seperti organisasi siswa yang tidak hanya menambah pengetahuan tetapi juga melatih. Ya, benar. Kewajiban mengikuti pendidikan, pembelajaran, bukan hanya belajar. Kita juga sebagai warga negara itu berpartisipasi dalam berbagai kegiatan. Kita tidak hanya belajar, tetapi juga hubungan sosial yang positif yang penting untuk mengingatkan masyarakat yang lebih baik untuk masa depan, menjadi menciptakan masyarakat yang lebih baik. Nah, jadi itulah betapa pentingnya kita untuk kewajiban mengikuti pendidikan serta untuk membayar pajak tadi. Misalnya nih, pendidikan kita tidak mampu, oleh negara sudah disediakan yaitu sekolah untuk kesetaraan seperti kita ini ya. Kita juga sekolah kesetaraan di PKBM itu kan singkatan pusat kegiatan belajar masyarakat. Kita yang tidak mampu sekolah formal, misalnya kita keterbatasan ekonomi, bisa diikuti di sini gratis, karena disubsidi oleh pemerintah. Nah, oke. Di dalam hak kewajiban ini, nah, ada yang ditanyakan? Silakan. Apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia dan mengapa penting bagi kita? Nah, hak asasi manusia kenapa sangat penting? Karena hak-hak yang melekat pada setiap individu sebagai manusia tanpa memandang ras, jenis kelamin, status sosial. Jadi tidak ada pandangan, karena hak asasi manusia itu tidak memandang apapun. Hak ini penting. Kenapa pentingnya? Karena menjamin perlindungan terhadap martabat dan kebebasan setiap individu serta menjadi dasar bagi keadilan kesetaraan dalam bermasyarakat. Dengan adanya hak asasi manusia, individu dapat hidup dengan aman, bebas dan diskriminasi, mau diskriminasi pendidikan, berpendapat, itu harus bebas, aman, serta memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, untuk tumbuh. Nah, begitu, paham? Ngerti? Ada lagi? Ada Pak. Ya, ada Pak. Silakan. Apa kewajiban utama untuk kita terhadap negara? Nah, seperti tadi, kewajiban utamanya seorang warga negara adalah mematuhi
hukum yang berlaku di negara tersebut. Misalnya tadi kan membayar pajak, kedua berpartisipasi pada kegiatan-kegiatan sosial serta politik, mematuhi hukum, membantu menjaga ketertiban dan keamanan, sementara membayar pajak mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Jadi membayar pajak itu bukan hanya untuk negara, tapi untuk kita lagi. Pelayanan publik, jalan, dinikmati oleh kita lagi. Nah, serta berpartisipasi dalam kegiatan sosial politik seperti apa? Pemilu, pemilihan presiden kemarin bulan Februari. Terus yang kedua, baru kemarin tanggal 27 November apa? Pilkada. Nah, itu juga penting untuk mendukung demokrasi dan mengawasi jalannya pemerintahan. Jadi, kewajiban kita adalah terhadap negara itu membayar pajak, ikut berpartisipasi kegiatan sosial, politik juga sama, karena untuk kemajuan negara kita sendiri. Nah, misalnya bagaimana cara menyeimbangkan hak dan kewajiban dalam bermasyarakat yang sehari-hari. Menyeimbangkan hak dan kewajiban itu dalam bermasyarakat dapat dilakukan melalui pendidikan, kesadaran hukum, dan partisipasi aktif. Itu yang harus kita sadari. Nah, di dalam pembelajaran hari ini, yaitu tentang hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, jadi yaitu harus mematuhi hukum, menaati peraturan, haknya dan kewajibannya. Nah, baik, pada hari ini sudah ada lagi yang bertanyakan enggak? Enggak. Ya, baik, sudah paham ya. Nah, terima kasih ya teman-teman, anak-anak yang sudah belajar sampai hari ini. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan lagi. Kalau tidak ada, nanti boleh kalau misalnya masih ragu, nanti bisa boleh tanya ke Bapak ya. Nah, baik, untuk penelitian hari ini Bapak akhiri saja ya. Tapi sebelum akhiri, marilah kita berdoa dengan membacakan Alhamdulillahirrabbilalamin bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, nah, seperti sebelum-sebelumnya, supaya merefleksikan lagi pikiran serta tubuh kita menjadi refresh. Nah, biasa Bapak akan memberikan yel-yel. Masih ingat? Tidak. Bila Bapak bicara belajar PKN bersama kita, wujudkan bangsa yang Berprestasi. Nah, baik. Siap, ulangi ya. Belajar PKN Bersama kita wujudkan bangsa yang berprestasi. Nah, baik. Baik. Bentar. Nah, terima kasih teman-teman ya. Bapak akhiri saja pembelajaran pada hari ini dengan ucapan alhamdulillah. Bapak tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.